melakukan hal-hal yang memang diperlukan. Ya mungkin waktu 25 ke 30 Agustus kemarin kan itu jelas kan dibutuhkan lah Menko itu ya, sehingga Pak Prabowo mencabut, dan di tangan beliau saya yakin ada beberapa nama penggantinya, orang-orang tua yang sok tahu. Saya sampaikan apa adanya nih Bang, merasa kalau anak-anak muda itu nothing, ya. Jadi mereka mau semuanya mereka gitu. Ya. Kesempatan bagi anak-anak muda itu sangat-sangat sedikit karena banyak bapak-bapak sok tahu. Saya bilang, mari bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng menjalankan negara ini. Diajak bareng. Tapi tambahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ya tidak mau diajak bareng-bareng, jangan ganggu. Itu sebenarnya statement jelas kepada pihak-pihak yang kalah nih. Pihak yang kalah yang mau masuk kan Caimin akhirnya gitu kan. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali saya Budius Ma'ruf Piliang, anak Sulu Mulyono, bukan ternak onta dari Gurun Sara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hari ini agak casual, santai, karena ada komen dari beberapa penonton Ruang Konsensus. Saya sekali, Mas Budius, casual dong, jangan busananya formal terus. Nah, saya coba untuk casual. Dan ternyata, pas juga. Nah, hari ini saya akan berdiskusi tentang masih seputar reshuffle kabinet yang kemarin sudah diumumkan oleh Presiden Prabowo. Saya sudah dengan seorang aktivis, pengurus Partai Garuda, dengan Bung Teddy Gusnaidi. Apa kabar, Bro? Baik, Bang. Baik. Ya, siap. Nah, sebenarnya ini kalau kita lihat dari reshuffle yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Prabowo ini, ya dari pergantian pertama itu kalau nggak salah Menteri Pendidikan ya. Ya. Nah itu kalau dihitung sampai sekarang sudah ada 3 kali pergantian kabinet. Jadi ini sebenarnya bukan perombakan. Kan media ada yang mengatakan ini perombakan. Kalau perombakan itu semuanya diacak kan gitu. Enggak perombakan. Hanya pergantian ya beberapa pos menteri. Nah, yang kurang diterima oleh publik, Bro Ted, pergantian ini tidak dijelaskan. Kenapa misalnya Pak Budi diganti? Kenapa misalnya Pak Erik diganti? Ya kan? Kenapa misalnya yang periode sebelumnya Sri Mulyani diganti, Budi Ari diganti, tiba-tiba diganti? Ya. Sehingga hanya Presiden yang tahu. Harusnya dalam bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat, supaya ada pertanggungjawaban juga, ya kan? Kenapa misalnya Sri Mulyani diganti? Kan market juga perlu tahu, ya kan? Nah itu tidak ada penjelasan, termasuk juga yang kemarin dilakukan oleh Presiden Prabowo. Akhirnya kursi Menko Polkam, Menpora yang hampir seminggu tidak ada pejabatnya sudah diisi. Dan ini pun juga tidak ada juga penjelasan. Apakah Pak Budi Gunawan dicopot karena sakit kah? Atau karena seperti rumors ya yang beredar ketika peristiwa demo yang ditunggangi dengan aksi anarkis massal. Katanya, ini semuanya gara-gara beliau, gara-gara Pak Budi Gunawan yang tidak bisa mengantisipasi. Bahkan ada juga lebih gila lagi isunya. Pak Budi ini terlibat sebagai yang mendukung kan gitu. Penjelasan-penjelasan itu tidak mendapat klarifikasi dari Presiden, yang ada hanya dicopot. Kemudian Menteri Pertahanan kembali ke posnya, Pak Syafri Syamsuddin sempat ad interim, ya kan. Nah, begitu juga ketika ditunjuk penggantinya ternyata Pak Jamari Caniago. Ini menarik, Bro Teddy. Kenapa saya bilang menarik, ya kan? Pak Jamari Caniago ini adalah seniornya Pak Prabowo, AKBRI 71, ya kan? Yang ikut sebagai Dewan Kehormatan Militer pada saat itu, yang ikut menandatangani pencopotan Pak Prabowo sebagai Pangkostrat.
ya kan? Ya. Tiba-tiba sekarang dipercaya oleh orang yang dia berhentikan, ya kan, menjadi menterinya Menko. Nah, dari keseluruhan ini, bagaimana Prof. Teddy melihat proses reshuffle ini, transparansi pemerintah atau presiden, dan apa harapannya? Silakan. Ya, makasih Bang ya. Cuma saya mesti komplain juga ke Abang ini. Karena kalau Abang pakai begitu, janjian dong. Jadi saya pakai kemeja sendirian ini. Ya. Iya. Ya, jadi gini Bang ya. Jadi pertanyaan pertama kan kenapa kok tidak ya dari pertama sampai yang ketiga ini kok tidak ada penjelasan ya. Itu pun ditanyakan ke saya Bang. Ya dalam diskusi-diskusi ya kita nongkrong-nongkrong gitu kan. Pastilah kalau kita lagi nongkrong itu yang diomongin ada reshuffle, ada ini, ada itu. Beberapa kawan yang tahu saya ada di percarautan politik ya mereka tanya, saya bilang karena kita sudah too much ya, sudah terlalu banyak informasi yang ketika disampaikan pun itu akan menjadi bensin bagi pihak-pihak yang memang kerjaannya ya. Kita lihatlah sebelum setahunnya Pak Prabowo ini, itu apapun ya, bahkan celutukan pun, ya, kita nggak perlu penjelasan lah, celutukan pun itu bisa dijadikan bahan, ya, apalagi sampai penjelasan. Artinya kalau kita di politik kita melihat kan, kalau kita menjelaskan, ya semakin banyak kata yang kita sampaikan, maka semakin terbuka ruang, ya. Untuk menjadi ruang tembak. Nah, di mana kepentingannya Pak Prabowo ketika menjelaskan itu kan bukan dari bagian strategi atau bukan bagian dari pekerjaan menterinya ini. Artinya memang beliau ketika menggunakan hak prerogatifnya kan, itu dia melihat ya, ini pandangan saya ya, dia melihat sudah terlalu banyak ya informasi yang nanti ketika ada penjelasan dari setiap pihak ya yang dia copot gitu kan, itu nanti akan berbalas pantun Bang. Berbalas pantun di mana akhirnya bisa dibahas di mana-mana nih ya. Bahkan makanya saya bilang tadi bahkan bercandaannya Pak Prabowo aja dijadiin bahan gitu kan. Dijadiin bahan, diomongkan ke sana kemari gitu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Apalagi ini gitu. Nah, kedua, saya melihat Pak Prabowo tidak ingin ya menteri-menterinya yang dicopot itu menjadi sasaran tembak juga ya. Artinya ketika dia bicara pasti akan ada ya. Orang ketika dicopot sudah pemikiran masyarakat ya umumnya bahwa ini orang diganti karena kinerja, kan begitu. Sudah cukup lah, ya. Artinya pandangannya sampai di situ aja. Jadi di stop sama Pak Prabowo agar supaya tidak lagi menambah ya judge terhadap orang yang dicopot. Faktanya ketika Bu Sri Mulyani digantikan. Tanpa ada penjelasan dari Pak Prabowo, itu sudah ada ya perdebatan. Ada yang pro Sri Mulyani, ada yang pro menteri yang baru gitu kan. Dan itu panjang perdebatannya ya. Apalagi melihat karakter dari penggantinya Bu Sri ya. Kalau Bu Sri yang kalem gitu kan. Terus ketika diganti dengan yang baru yang dia pun mengakui bahwa ini gaya gue koboi gitu kan. Iya. Nah ini kan koboi lapangan banteng. Nah ini kan sudah menjadi perdebatan Bang. Iya. Ya. Itu baru dari hal yang bukan substansi dari kebijakan itu. Ya. Nah setelah diganti, mulai ada yang mempermasalahkan. Wah ketika kebijakannya menteri yang baru dibanding-bandingkan dengan menteri yang lama Bu Sri ya. Dan terjadi juga perdebatan Bang. Dan itu yang kalau saya lihat itu yang dijaga oleh Pak Prabowo. Ya mungkin Pak Prabowo juga berkaca ya dari pengalaman Pak Jokowi ya. Ketika mereshuffle menterinya ketika Pak Jokowi menjabat 2 periode,
kan nggak ada penjelasan juga, Bang. Ya. Ada nggak ketika Pak Budi dulu yang Menteri Kesehatan tuh Terawang. Pak Terawan. Terawan. Ya. Ya. Itu sempat ada perdebatan, kan Pak Terawan ini ahli bla bla bla. Kok digantikan gitu kan? Apalagi Pak Terawan sudah berjasa kepada banyak presiden kan dengan terapinya itu kan. Dan Pak Terawan ini adalah orang yang memang di kesehatan, orang yang berpengalaman. Kenapa dicopot? Itu pun sudah ada, Bang. Ya. Jadi saya melihat bahwa itu yang sekarang ini tidak ingin dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini pandangan saya, Bang, ya. Di mana Pak Prabowo memang tidak juga menginginkan menteri yang sudah dicopot akhirnya ditambah lagi, ya. Karena bagaimanapun, Bang, ya, saya aja nih pribadi ya, ketika saya bicara begini, semakin banyak kata yang saya sampaikan, itu semakin banyak celah, Pak. Ya. Dan kita kan mainan kita gitu kan, kita mau hantam orang juga begitu kan. Makin banyak dia bicara, makin banyak di sini bolong, di sini bolong, sini bolong, situ bolong. Nah, jadi itu yang dijaga oleh Pak Prabowo. Pertama, beliau menjaga agar sudah terlalu banyak goreng-gorengan, jangan nambah lagi. Kedua, beliau menjaga kehormatan dari mantan menterinya. Gitu kan. Itu sih yang jadi saya tidak lihat. mau membuat orang merasa tersakiti, tersinggung gitu ya. Oke. Iya. Nah, bagaimana tentang apa tadi yang saya bilang, ada Pak Djamar Recaniago, ada Erick Thohir yang notabene adalah Menteri BUMN digeser ke Menpora. Nah, dari dua kursi ini dulu lah yang seminggu tuh nggak keisi ya. Nah, sekarang udah diisi. Pandangan Bung Edi terhadap itu gimana? Kan Pak Prabowo ya dalam sebagai presiden, saya selalu kalau melihat sesuatu itu saya berkaca pada diri saya sendiri gitu kan, Bang. Ya, artinya samalah. Abang waktu di perusahaan juga begitu kan, kita mimpin perusahaan. Saya pernah mencopot manajer produksi ya sama manajer QC. Saya copot, tapi untuk sementara saya gantikan dulu dengan, kalau di bahasa kerennya ad interim ya gitu kan. Dulu, sementara dulu. Nah, itu benar-benar saya punya beberapa nama, Bang. Iya, nggak bisa simsalabim saya putuskan, Bang. Oh, ya. Gitu. Jadi saya berkaca pada diri saya sendiri dulu lah. Dan ya pengalaman yang terjadi di hidup saya gitu. Dan kalau Pak Prabowo mungkin lebih cepat daripada saya, Bang. Seminggu ya? Kalau saya bisa lebih dari seminggu, Bang. Ya. Tapi pilihannya kenapa kok Djamar Recaniago ya? Ya, pertama ya. Menurut Bung Teddy gimana? Beliau itu senior ya, udah Senior. 70 Akabri 71. ya. Sementara Prabowo kan Akabri 74. Ya. Ya kan? Mungkin yang ditangkap oleh Pak Prabowo adalah kearifan beliau nih sebagai Menko ya. Artinya dia melihat ada sosok yang tidak, ya ini dari pandangan Pak Prabowo ya, yang tidak neko-neko, yang tidak kontroversial, yang memang fokusnya hanya untuk ya memposisikan beliau sebagai Menko gitu kan. Mungkin Menko yang ini kalau saya bisa sedikit menilai ya, Menko yang lama mungkin ya ini di dalam menjalankan tugasnya beliau tidak melakukan hal-hal yang memang diperlukan. Ya mungkin waktu 25 ke 30 Agustus kemarin kan itu jelas kan dibutuhkan lah Menko itu. Itu ya. Sehingga Pak Prabowo mencabut, dan di tangan beliau saya yakin ada beberapa nama penggantinya, dan ketika beliau memilih itu, walaupun ya orang itu adalah orang yang menandatangani, ya kan itu kan? Ya itu gimana Bung Teddy melihat itu? Itu agak banyak juga dibicarakan orang. Sebenarnya sudah bukan lagi sesuatu yang baru bagi Pak Prabowo kan. Kita bisa lihat menteri-menteri Pak Prabowo kalau kita track historinya. Ya, bagaimana memaki Pak Prabowo, ya dong, ya. Bahkan sampai dengan bahasa-bahasa yang kurang pantas ada, ya. Dulu bagaimana PCO kan dulu kan
sempat akhirnya dibuka kan bagaimana kasarnya kan Hasan Nasbi ya, Hasan Nasbi. Tapi beliau menyerang Prabowo, tapi iya, tetap kan? diangkat. Kan? Diangkat gitu. Jadi sudah bukan sesuatu yang baru. Lagi-lagi ya Pak Prabowo mengakui bahwa yang dia lihat itu bukan masa lalu. Yang dia lihat itu saat ini dan orang ini memang punya kemampuan dari kacamata beliau sebagai presiden. Dan sekali lagi saya bilang, beliau pun mengakui berkali-kali bahwa beliau banyak belajar dari Pak Jokowi. Ya. Bagaimana orang yang yang mengalahkan beliau dalam kontestasi, ya itu mengulurkan tangan gitu kan untuk membantu, dan itu terjadi baru di seluruh dunia, baru di sini, baru di Indonesia. Ya. Apa ada unsur pencitraan nggak di situ? Sebenarnya kalau untuk pencitraan itu adalah orang-orang yang belum mendapatkan posisi. Orang melakukan pencitraan agar mendapatkan posisi. Sementara Prabowo sudah berapa posisi, buat apa lagi pencitraan? Mungkin konteksnya begini, Bro Ted. Selama ini kan Prabowo mulai dikritisi ya, kita anggap bahasanya dikritisi, bukan diserang ya, dikritisi oleh para pendukungnya sendiri, minimal oleh para pemilihnya ya. Pak Prabowo sudah tidak berpihak kepada Pak Jokowi, anggap begitu bahasanya. Nah, jadi Pak Prabowo sambil melakukan reshuffle juga mencoba mencuri-curi pencitraan dengan melihatkan kebesaran jiwa. Orang yang mencat gue aja gue angkat menteri sekarang, kan gitu kasarnya, ya kan? Artinya memberikan semacam kesan secara luas kepada masyarakat bahwa saya ini benar-benar sudah ingin semuanya itu untuk kepentingan rakyat. Jadi saya sudah nggak melihat apakah itu dulu yang mencat saya, nggak saya lihat lagi itu. Untuk kebutuhan saat ini saya perlu senior yang bisa mengkoordinasikan bidang politik dan keamanan. Apa seperti itu, Bung Ted? Kalau bagi saya, kalau benar dia melakukan pencitraan, mendingan dia angkat itu Mahfud MD. Oh, ya kan? Kenapa kalau Mahfud MD diangkat justru itu yang lebih pencitraan? Ya iya dong. Artinya kalau dia cuma berpikir bukan buat negara ya, agar supaya suara berisik ini berhenti gitu kan. Ini kalau kita bicara pencitraan ya, ini mendingan Mahfud MD. Ya. Yang berisik kan sana sini gitu kan. Dan banyak juga pendukungnya gitu ya. Iya kan. Atau siapa? Gatot Nurmantio juga sempat disebut-sebut cocok ya kan. Ya, yang saya berdoa tiap malam agar supaya dua orang ini jangan masuk, saya bilang gitu kan. Oh begitu ya. Ya iya Bang. Iya. Kemunduran bagi kita. Betul, ya. Betul. Makanya Pak Prabowo nggak berpikir kemunduran. Beliau memikirkan ada tokoh senior yang bisa mengayomi nih di Menko ini gitu kan. Kalau hanya untuk pencitraan ya dia angkat aja itu. Tapi kan kemunduran bagi kita kan. Bagi negara dan bangsa ini kalau hanya melihat dari pencitraan. Atau siapapun lah ya yang terlihat menyerang beliau. Yang sudah jelas-jelas gitu kan menyerang beliau, ya beliau angkat aja. Itu baru namanya pencitraan, Bang. Ya kalau yang ini kan orang sudah lupa juga bahwa Menko yang baru ini yang menandatangani. Dulu kan orang udah nggak inget juga, Bang. Gak ada yang tahu gitu kan. Kita aja yang orang lama yang tahu gitu. Iya. Jadi saya lihat lebih ke situ, dan itu yang jawaban saya tadi bahwa kenapa sampai seminggu. Tentu di tangan beliau itu ada banyak nama yang beliau anggap potensial ya. Itu yang terjadi sama saya juga ya. Ketika saya mimpin sebuah perusahaan, itu lebih dari seminggu lagi, Bang. Ada beberapa nama hebat gitu kan. Ya saya harus pilih satu gitu kan. Manusiawi sih itu, Bang. Oke. Nah, kalau pandangan Bung Teddy tentang pencopotan Erick Thohir di kursi Menteri BUMN dan kemudian dirotasi ke Menpora gimana? Ya malah saya melihat posisi di BUMN kan sudah ada Danantara ya. Ya. Jadi sudah idle lah ya. Sudah posisi itu ya. Sedangkan Pak Prabowo butuh juga kan mengisi untuk urusan olahraga ya. Di bagaimanapun, Bang, kita nggak bisa pungkiri bahwa olahraga adalah salah satu bagian terpenting juga di seluruh dunia lah ya. Negara manapun selalu memperhatikan olahraga ini kan, karena bisa menjual nama negara gitu kan kemana-mana. Dan beliau melihat Pak Erick Thohir ini ya selain sebagai seorang
ahli strategi di BUMN sudah dianggap terbukti ya. Apalagi waktu di zaman Pak Jokowi kan sudah jelas bahwa Pak Erik dianggap orang yang mumpuni dalam mengutak-atik strategi. Ketika beliau dijadikan ketua umum PSSI, beliau pun berhasil dalam membuat utak-atik strategi ya. Artinya yang dibutuhkan adalah bukan orang yang jago dalam olahraga, tapi orang yang jago dalam memanage sebuah lembaga gitu kan. Dan Pak Erik adalah orang yang bukan orang kemarin sore, apalagi beliau pernah pernah jadi Presiden Inter Milan gitu kan. Dan kalau bicara olahraga, Pak Erick Thohir punya jaringan yang luas di beberapa negara ya. Artinya kalau saya malah berpikir ini tepat ya, Pak Erick Thohir itu di mana BUMN sudah diperbaiki lah sistemnya gitu kan, apalagi Danantara ada. Ya sekarang beliau diperlukan untuk di olahraga, dan saya yakin pasti akan ada sentuhan-sentuhan baru lah ya di kementerian ini. Karena yang ditaruh itu orang kreatif. Pak Erick Thohir adalah orang kreatif gitu. Ya. Masalahnya begini, Bro Ted. Di Danantara, posisi Menteri BUMN yang namanya Erick Thohir dalam komposisi struktur dari Danantara itu memang ada CEO, ada COO dan seterusnya ya. Ada Rosan, ada Doni ya kan, ada Pandu kan gitu. Nah, memang kalau dilihat dari job description mereka bertiga itu, seolah-olah memang nggak perlu lagi ada Menteri BUMN kan gitu ya. Tetapi di dalam nomenklatur struktur organisasinya, posisi Menteri BUMN itu adalah Ketua Dewan Pengawas, ya kan gitu loh. Nah pada saatnya kan 2 orang mantan presiden kan, gitu. Sebenarnya buat nakut-nakutin aja sih, ya kan, nggak ada gunanya juga sebenarnya. Nah, apakah Bro Teddy melihat memang pos Kementerian BUMN itu sudah nggak diperlukan lagi atau sudah nggak ada, dan kemudian semuanya di-switch ke Danantara, atau karena Erik nggak berhasil di BUMN, tapi diperlukan di olahraga, atau gimana Mas Teddy melihatnya? Ya kan begini Bang, dulu BUMN itu kan bisa dibilang bahasa yang enak ya, bukan one man show lah, artinya tidak ada yang membantu benar-benar BUMN ya. Pak Erik benar-benar chiefnya gitu kan, di zaman Pak Jokowi gitu kan, dan beliau menerapkan sistem swasta itu ya masuk ke BUMN agar supaya kinerja pola dan segala macam itu meninggalkan pola BUMN yang lama kan. BUMN yang lama yang penting datang dapat gaji lah misalnya begitu kan. Nah ini diambil tuh sistem swasta itu diterapkan benar-benar di BUMN. Masih berdiri sendiri gitu ya. Nah ketika ada Danantara, artinya sudah banyak yang bantu nih. Sistem sudah ada, Danantara makin menguatkan, Pak Erik misalnya cuma jadi pengawas misalnya gitu kan. Mungkin tuh yang dilihat bahwa, nanti saya ceritain pengalaman saya juga nih, bahwa Pak Erik ini orang kreatif, bukan orang pengawas, ya, bukan mandor gitu. Jadi dia harus benar-benar jadi tukang. Sangat disayangkan kemampuan Pak Erik hanya sebagai mandor, hanya pengawas. Pengawas gitu kan. Nah, akhirnya Pak Prabowo menempatkan Erik di kementerian yang memang harus dibenahi lagi nih kementerian gitu kan. Termasuk dengan jaringan Pak Erik yang kemana-mana, itu yang diperlukan. Dan kemarin dari FIFA juga ya sudah merespon positif keberadaannya Pak Erick Thohir sebagai Menpora ya. Menpora ya. Mereka tidak mempermasalahkan Pak Erik ada di kementerian, termasuk sebagai tidak menyalahi statuta FIFA gitu. Posisi merangkap pejabat negara itu ternyata nggak masalah buat FIFA gitu ya. Ya. Jadi ada pengalaman nih Bang. Jadi saya itu di perusahaan dulu ada orang yang ternyata karena pengurus zaman dulu itu like dislike ya. Akhirnya ada kepala
produksi yang handal, itu akhirnya ditempatkan pengawas di QC. Ada namanya kalau di pabrik itu QC. Nah itu ketika saya menjabat situ saya panggilin, ini kenapa you di sini? Kinerjanya lo nggak oke nih. Ya. Siapa sih dia? Saya panggil HRD, ini siapa dia dulu? Pak, dia dulu diproduksi Pak. Karena dulu apa namanya, like dislike lah mungkin ya dulu ya. Saya bilang mana hasil kerjanya dia ketika dia di kepala produksi. Pas dilihat, oh ini mantep ini gitu. Ketika saya pindahkan, itu produksi berjalan dengan. Iya. Nah, begitu pun dengan Pak Erick Thohir. Untuk apa ya seorang tukang ya, tukang artinya orang yang kreatif ya, yang membangun, terus disuruh untuk ngemandorin gitu kan. Nah, pasti akan lama-kelamaan jelek ini. Artinya untuk pos ini sudah pilihan yang tepat lah ya. Pilihan yang tepat. Diputuskan oleh Presiden. Ya, pilihan yang tepat. Bukan dilihat dari lu udah gagal di BUMN, Rick udah lu pegang Menpora deh, ya kan gitu. Nggak begitu ya? Ya kalau beliau gagal kan kemarin nggak akan dipakai sama sekali ya kan? Sama sekali gitu kan. Iya. Artinya di BUMN kita bisa melihat lah. Gini, saya bukan orang yang terlibat dengan Pak Erick Thohir. Saya tidak mengenal beliau, tidak pernah bertemu, ya. Tapi saya melihat ketika beliau memegang BUMN, itu perubahan besar terjadi gitu kan. Iya. Dan itu harus kita akuin gitu. Makanya dengan ada Danantara, makanya nggak kaget nih Bang ya. Saya semalam juga orang bilang itu Pak Erick diganti. Ya nggak apa-apa saya bilang, daripada sudah ada Danantara dan segala macam ngapain. Bahkan sekarang kan Mensesnek ya kalau nggak salah dia bilang ya, kan ada ditanya wartawan apakah akan dilebur dengan Danantara kan. Ya Mensesnek bilang masih berpikir untuk bisa ke sana gitu kan. Artinya ada kemungkinan gitu. Ya untuk apa Pak Erick ada di situ lagi gitu. Betul. Itu sih Bang. Nah, memang kalau kita lihat rekam jejak Pak Erick Thohir sejak di PSSI ya, minimal yang nyata ya. Kalau misalnya melihat prestasi timnas kita, timnas senior, peringkat FIFA lah. Iya. Kan naiknya signifikan. Ya kan dengan keberanian Erick Thohir ya merekrut, menaturalisasi sejumlah pemain, dan memang sekarang kita merasa bangga lagi punya timnas ya kan, walaupun katanya wah ini bule semua bukan timnas ini, ya nggak masalah, yang penting kan merah putih kan begitu ya. Nah mungkin diharapkan dengan shortcut ya terobosan yang dilakukan Erick Thohir di PSSI untuk cabang-cabang pilihan atau cabang-cabang utama seperti badminton, itu kan masih Indonesia dulu ya kan, dan cabang-cabang utama yang pernah kita hebat di sana itu bisa dikembalikan oleh Erick Thohir. Sebuah semangat yang sebenarnya tantangan juga buat Erick Thohir kan gitu. Nah menurut saya sih memang tepat kalau itu dijatuhkan ke Erick Thohir. Orang kreatif kayak Pak Erick dikasih tantangan gitu dimakan sama dia ya kan gitu lah. Dia kan juga pernah sukses mengelola sebuah klub basket kan. Iya. Nah di samping itu ini kan juga ada Menteri Pemuda ya kan. Pemuda itu kan anggaplah kalau kita bicara pemuda berarti Gen Z ya toh. Sepertinya juga cocok dengan Erick karena kan dia punya beberapa perusahaan yang memang banyak memperkerjakan anak-anak muda. Iya. Nah, dengan demikian kedekatan Erick Thohir dan mungkin bisa mampu menyerap apa sih jiwa muda ini maunya anak-anak muda ini, ya kan? Mampu memberikan ruang untuk berkiprah di bidang politik barangkali, ya kan? Di bidang perusahaan atau korporat barangkali. Nah, itu mungkin bisa ya dikelola dengan baik oleh kantor Menpora ini supaya orang banyak menilai begini sekarang dengan teman-teman Gen Z atau anak-anak kita lah ya. Kok gue bilang teman-teman sih, emang gue masih muda. Nah, banyak penilaian anak-anak Gen Z ini dalam posisi apolitik. Ya kan? Karena nggak boleh juga ada anak ini jadi apolitik gitu loh. Walaupun mereka bukan seorang politisi, tapi untuk menjadi apolitik itu juga sangat disayangkan. Karena kalau apolitik berarti orang nggak mau tahu tentang politik, itu nggak boleh juga. Karena republik ini mereka akan
pada masanya ya mereka lah yang akan memegang gitu pos-pos strategis ini, mereka yang akan menguasai. Jadi ketika situasi apolitik itu dengan masuknya pejabat-pejabat politik yang membidangi kepemudaan ini bisa pas dalam merangkul dan seterusnya, ini juga bagus untuk bagaimana supaya partisipasi politik di masa yang akan datang tuh lebih bagus lagi. Kira-kira gimana menurut Anda? Begini Bang, saya bicara begini kenapa? Jadi ya saya cerita sedikit lah ya. Di partai Garuda ya, di partai saya itu, kita itu, jangan kita nih, bagaimana saya menjelaskan? Gini ya, ketika pemilu ya, itu Abang bisa lihat bahwa caleg kita itu yang paling tinggi anak muda. Partai Garuda. Ya? Oh, waktu Pilpres kemarin? Waktu Pileg kemarin? Pileg. 2024. Saya ketua untuk Pilegnya. Ya. Tim saya ya, itu umur 20-an ke atas semua. Ya, di bawah 30. Ya 30 ke atas, di bawah 40 paling cuma 1-2. Ya. Kenapa? Ya karena mereka itu yang lebih paham, Bang. Ya, lebih paham dengan dunianya saat ini ya, untuk strategi lah ya, medsosnya untuk apa. Dan saya mengatakan ya dalam beberapa kesempatan, kenapa saya tangkap dari benar ada di beberapa tempat itu banyak saya bilang orang-orang tua yang sok tahu. Saya sampaikan apa adanya nih Bang. Merasa kalau anak-anak muda itu nothing. Ya. Jadi mereka mau semuanya mereka gitu. Ya. Kesempatan bagi anak-anak muda itu sangat-sangat sedikit karena banyak bapak-bapak sok tahu saya bilang. Pokoknya dia yang paling tahu daripada anak muda. Saya pernah berdebat soal itu. Saya mengatakan, Anda harus ingat ya, The Beatles itu ketika menciptakan lagu-lagu hebat, itu dia nggak di umur 40 saya bilang. Ya. Apa kita mau bicara? Metallica, Guns N' Roses, Soekarno lah saya bilang. Ya. Ada nggak di umur-umur kalian, umur-umur 40-50? Enggak, mereka mulai itu di umur-umur ya 20, 30 gitu kan. Jadi kematangan itu nggak dilihat dari umur. Ya. Kematangan itu ya dilihat dari pengalaman. Umur banyak tapi nggak banyak pengalaman ya nggak matang-matang juga. Nah ini yang saya memang lihat ya mohon maaf nih Bang, regenerasinya di beberapa tempat itu agak mandek ya. Karena banyak orang-orang tua yang sok lebih tahu dunia saat ini daripada anak muda. Oke, seharusnya sebagai orang-orang tua itu harus memberikan guidance aja. Ini loh guide-nya. Nah, tetap harus ada orang tua kan. Tapi paling enggak biarkan mereka berjalan. Nah, balik lagi ke Pak Erick Thohir. Kita bisa ngeliat di BUMN kan anak-anak muda, di PSSI anak muda gitu kan. Dan ini ketika beliau menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, waktu di BUMN aja dia pemuda yang dihadirkan, apalagi di Kementerian Pemuda kan. Ya, salah satu terobosan Erick Thohir itu kan? Memang salah satunya adalah dia akan berani menempatkan orang-orang muda dalam pos-pos strategis di BOD, di BUMN gitu loh. Tapi bukan asal orang muda, tapi orang muda yang memang punya kemampuan. Kan gitu loh. Itu terobosan Erick memang. Nah itu yang saya bilang bahwa tunggu dulu nih. Nanti kita dibilangin orangnya Pak Erick nih. Enggak lah. Kita kan bicara objektif. Kita objektif aja gitu kan. Kita juga nggak kenal Erick. Erick nggak kenal kita ya kan. Halo Erick. Jadi intinya adalah dari pertanyaan itu apakah tepat? Saya jawab insya Allah tepat. Ya, karena track record beliau sudah ada lah gitu kan untuk itu. Iya memang kalau misalnya apa yang sudah dilakukan Erick di BUMN itu memang membuat semacam
ada rasa diakui gitu loh, ya kan? Jadi orang-orang muda Gen Z yang berprestasi dan punya latar belakang pendidikan yang mumpuni, ya kan? Memang diberikan kesempatan oleh Erik di sejumlah BUMN strategis gitu loh. Dan menurut saya itu strategis, bro, bagus gitu loh, ya kan? Gitu loh. Selama ini memang ada semacam paradigma kita orang tua ya, bahwa anak-anak yang baru lulus sekolah S1, S2, S3 apalagi duluan lagi, lu belum punya pengalaman, udah di sini dulu aja. Padahal kan mereka kan butuh juga pengakuan. Betul. Ya kan? Kalau orang tua tidak memberikan kesempatan, apalagi di leveling BUMN yang sifatnya nasional, ya kapan lagi? Abang mau nunggu umur 50 dulu kan begitu. Mungkin dengan pendekatan itu, Erik mungkin di pos yang sekarang, di kepemudaan dan olahraga ini, akan mampu menumbuhkan semacam semangat generasi muda, Gen Z kita yang mungkin, ya kita kan selalu bicara bonus demografi, ya kan, ini kayaknya cocok dengan Erik gitu loh. Ya, makanya ya, saya pun secara pribadi saya bilang ini tepat lah ya. Saya takut aja kalau bukan orang yang tepat, sayang ya Pak Prabowo akhirnya harus reshuffle lagi kan. Jadi kenapa agak lama ya itu mungkin. Oke. Nah, kita masuk yang agak serius sedikit nih, Bro Teddy. Tadi kita sudah menyinggung sedikit tentang bahwa ini semuanya adalah hak prerogatif presiden. Ya. Dan itu memang benar adanya seperti itu. Nah, kemudian dari kebijakan Pak Prabowo menggunakan hak prerogatifnya, dan mungkin juga Presiden Jokowi juga pernah menggunakan hak prerogatifnya dan presiden-presiden sebelumnya kan begitu ya. Nah, tapi dalam case yang terjadi di era pemerintahan Prabowo mulai dipertanyakan nih bahwa penggunaan hak prerogatif juga nggak boleh sewenang-wenang, gitu loh. Kenapa ada kesan sewenang-wenang atau semau-mau gue lah, ibarat kata sehari-harinya ya. Misalnya ketika prerogatif menggunakan hak memberikan amnesti, abolisi dan seterusnya. Nah, dalam penggunaan hak itu ada kesan ya itu tanpa kajian, ya hanya untuk kepentingan shortcut aja, untuk persatuan kan itu penjelasan Presiden kan. Ini untuk persatuan, padahal yang dibebaskan itu, yang diberikan amnesti itu orang yang sudah diketuk palu bersalah secara hukum di pengadilan dalam kasus korupsi. Nah, ini kan ada kesan bahwa hak prerogatif itu juga harus ada revisi, harus ada penjelasan dalam konstitusi. Artinya ada keinginan dari pembuat undang-undang untuk mengamandemen penggunaan hak prerogatif itu, harus ada pasal-pasal tambahan. Kalau hanya seperti ini, bisa-bisa bagi presiden atau seorang politisi yang menjabat presiden yang berwatak fasis, bahaya nih penggunaan hak prerogatif semau-mau gue seperti ini. Termasuk di dalam melakukan reshuffle kabinet. Betul, konstitusi kita melindungi seorang presiden untuk mengganti kapan saja menterinya, ya kan, gitu loh. Tapi memang harus diatur lebih rinci tentang penggunaan hak itu. Bagaimana pandangan Mas Teddy? Jadi kalau bicara misalnya abolisi amnesti itu kan sudah diatur ya di konstitusi kita. Artinya kalau memang dirasa harus di reshuffle di amandemen, ya silakan di amandemenkan. Tapi kalau kita membicarakan urusan abolisi kemarin sama abolisi dan amnesti itu bisa saya katakan berhasil. Dari mana berhasilnya, Bang? Jadi gini, Abang perhatiin nggak ya, ketika Tom Lembong dan Hasto, kita bahasa masyarakat umum lah, diampuni, dimaafkan ya kan begitu kan? Bahasa kita nggak bisa abolisi amnesti udah kita bilang dimaafkan lah, dimaafkan, nggak dimasukin penjara misalnya gitu kan. Lihat nggak efeknya? Orang-orang yang berisik langsung diam semua. Ya, tujuan Pak Prabowo agar udahlah supaya jangan berisik, jangan ini kita mau kerja ke depan ya agar mempererat lagi nih persatuan dan segala macam. Mana mereka? Bahkan lihat, kalau nggak ada abolisi dan amnesti kemarin, bayangkan ketika demo 25-30, ya, yang biasanya berisik nggak?
Tenggelam mereka. Kenapa mereka tenggelam? Mereka sudah tidak bisa lagi bicara. Ini udah diikat sama Pak Prabowo nih. Saya nggak perlu sebutkan nama-namanya, tapi penonton udah tahu lah orang-orang berisik-berisik ini, tokoh-tokoh yang berisik. Ya. Memang kan mereka memang orang yang suka bikin berisik. Kelompok-kelompok yang memang biang keberisikan, biang kerusuhan. Artinya, ya, ketika Pak Prabowo ambil tindakan itu sekalian menampar mereka. Ya. Berani nggak mereka, ya, menyerang Pak Prabowo, mempertanyakan kenapa ada abolisi dan amnesti? Nggak. Kan orang mereka yang diuntungkan. That's right. Ya kan? Ada dua nih yang dilakukan, ya, untuk kepentingan nasional, sama untuk ya membungkam, ya, orang-orang ini ya, yang berisik ya. Beda, orang mengkritis sama yang berisik beda, Bang. Harusnya kalau mereka orangnya objektif, ya, ketika Pak Prabowo mengeluarkan amnesti abolisi, mereka nyerang Pak Prabowo dong. Kenapa nggak mereka menyerang? Di poin ketiga, artinya secara otomatis ketahuan yang berisik ini terafiliasi kemana. Jadi ada tiga nih Bang ya. Pertama, agar supaya kerja pemerintah bisa lancar, itu satu. Kedua, ya, supaya kedua ini adalah orang-orang yang tadinya berisik akhirnya diam, bisa dijadikan selama Pak Prabowo menjadi presiden, mereka akan diam. Orang-orang berisik ya. Karena mereka ketika Pak Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti, mereka diam. Padahal selama ini berisik. Ya penonton harus tahu, udah tahu lah siapa orang-orang yang nggak perlu saya sebutkan. Dan ketiga, otomatis ya, dengan hal itu membuka ketahuan belang mereka. Mereka berafiliasi kemana? Artinya mereka berafiliasi dengan kelompok orang yang dimaafkan oleh Pak Prabowo kan? Abang ngelihat nggak mereka ketika Pak Prabowo mengeluarkan abolisi dan amnesti? Coba kalau abolisi dan amnesti itu, misalnya ya, Pak Prabowo keluarkan untuk menterinya Pak Jokowi. Itu 25 jam sehari Bang, berisik mereka. Ya. Iya. Saya tahu arahnya penjelasan Bro Teddy. Nah artinya, ini orang-orang pegang burung semua nih sekarang Bang. Ya. Udah 2 kali saya ngomong pegang burung di acara ini gitu. Kemarin saya ngomong pegang burung, emang pegang burung semua mereka ini. Berani nggak mereka sekarang hantam Pak Prabowo? Enggak. Nggak berani. Karena ketika dihantam, kan lu kemarin kenapa nggak objektif? Kemarin harusnya lu hantam gua juga dong. Dan kan artinya kan kalian sudah terafiliasi ke sini kan? Gitu, Bang. Ya. Nah, tetapi dari sisi mengenai cara menggunakan hak prerogatif, menurut Bro Teddy perlu ada semacam penjelasan yang lebih rinci lagi nggak agar penggunaan hak prerogatif seorang kepala negara atau presiden ini ya tidak disalahgunakan gitu loh. Ya memang kita bisa melihat gini kan, ini kan presidensial ya. Artinya masih bisa diperdebatkan kalau abolisi dan amnesti. Kita masih bisa perdebatkan, masih bisa membicarakan jangan sampai abolisi dan amnesti ini dipergunakan oleh misalnya nanti ke depan presiden yang memanfaatkan salah gitu. Kalau yang Pak Prabowo lakukan itu saya bilang tepat, 3 hal itu kena. Nah kalau soal menteri, ya ini menteri ini, ya Pak Prabowo samalah kayak kita nih Bang. Ketika wawancara orang, pastikan hal yang baik-baik Bang, ya. Pasti hal-hal yang bagus-bagus. Tapi ketika sudah memegang jabatan, kan kita bisa ngelihat Bang, ini kerjanya. Ini kerjanya ternyata apa yang dia sampaikan ketika saya wawancara nggak sesuai. Oh ternyata setelah saya coba koreksi sampai 6 bulan kemudian masih nggak bisa. Nah kalau sebuah kementerian itu ketika mau dicopot, ya terkendala dengan aturan, ini bahaya bagi presiden Bang. Artinya apa? Menteri bisa melawan presiden Bang. Ya, menteri bisa melawan presiden. Menteri bisa bilang,
ya you udah angkat saya, sekarang you nggak bisa dong semena-mena memberhentikan saya. Nah, rusak sistem di kita, Bang. Berarti hak prerogatif itu memang harus tanpa ada apapun penjelasan lagi. Itu sepenuhnya hak. Gitu Makanya ya? kalau saya bilang, kalau hak prerogatif untuk abolisi dan amnesti masih bisa kita bicarakan. Tapi kalau menteri, pembantu presiden, Sepenuhnya. itu sepenuhnya presiden. Oke. Nah, tentang contoh yang tadi Bro tadi berikan tentang pemberian amnesti dan abolisi kepada Hasto dan Tom Lembong, itu kan diberikan karena berisik. Orang-orang ini kan mewakili kaum kalah, Ya. ya kan? PDIP kaum kalah, Tom Lembong mewakili Anies kaum kalah. Mereka berisik, ya kan? Tapi bisa juga dimaknai berarti Pak Prabowo ini takut dengan yang berisik. Kan begitu? Ya, ya. Sementara teman-teman yang 58%, mereka orang yang santun, orang yang nerimo, orang yang ngalah, kan gitu loh. Jadi ketika itu terjadi dengan case-nya Pak Jokowi yang bermasalah berhari-hari, berbulan-bulan dalam kasus pencemaran nama baik, yang sampai hari ini juga terkatung-katung di Polda Metro Jaya tanpa ada keputusan jelas. Karena pendukung Pak Jokowi orang yang tidak berisik, ya kan? Sehingga Pak Prabowo, udah biarkan saja, pendukungnya nggak berisik kok. Artinya logikanya, Mas Teddy, berarti kalau kaum 58% juga berisik ke Prabowo, baru dia akan turun, selesaikan dengan tuntas karena sudah berisik. Apa bisa dikatakan begitu? Ya. Logikanya. Jadi gini, itu hal yang berbeda. Gini, Pak Prabowo kan pernah bilang, masih ingat kita sama-sama, mari bareng-bareng, ayo kita bareng-bareng menjalankan negara ini. Diajak untuk bareng. Tapi tambahan dari Pak Prabowo. Tapi kalau ya tidak mau diajak bareng-bareng, jangan ganggu. Itu sebenarnya statement jelas kepada pihak-pihak yang kalah nih. Pihak yang kalah yang mau masuk kan Caimin akhirnya gitu kan. Yang lain nggak mau nih, ya udah, jangan ganggu. Masih ganggu nih. Presiden kita kan kalau bisa dibilang secara pribadi, saya yakin semua presiden, saya pribadi dia pengen hantam langsung nih. Tapi di presiden gitu kan, dia terhalang dengan aturan. Ya. Ini politik. Bagaimana caranya? Ini orang-orang berisik yang banyak ini sekali tek langsung diam. Beda berisik sama proses hukum. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Ketika yang berisik ini sekali dipukul, diam semua. Saya bilang selama Pak Prabowo jadi presiden, ini tiarap semua nih. Ya. Karena sudah kekoci nih. Istilahnya tadi Bro tadi menggunakan istilah sudah pegang burung semua. Sudah pegang burung semua kan. Nah, lalu dimasukkan ke dalam posisi pidana nih, Bang. Kalau sampai ya orang-orang yang pegang burung ini akhirnya ya melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum atau diduga melanggar hukum seperti orang-orang yang Roy Suryo dan kawan-kawan ini lakukan ke Pak Jokowi, dugaannya, maka tidak ada lagi, Bang, yang namanya memberikan kelonggaran, udah nggak ada lagi. Semuanya sudah tepat, bukan kasar ya, tapi protap, aturan harus dilaksanakan tanpa ada lagi kelonggaran. Ingat ya, hukum itu kan adalah hal terakhir yang harus dilakukan ya. Jadi negara, aparat hukum bisa loh sebenarnya, Bang, menggunakan hukum itu menjadi jalur terakhir. Artinya nggak saklek, negara kita ini nggak saklek. Karena kalau saklek, banyak banget yang masuk penjara, Bang. Ya. Nah, dari posisi itu jelas bahwa mereka bukan melakukan tindak pidana, berisik doang aja. Kita pindah ke yang bilang tadi, kok Roy Suryo dan kawan-kawan, gitu kan? Yang begitu berisik, kok lama gitu ya kan? Nah, ada kesan takut juga PMJ-nya, Polda Metro Jaya-nya untuk segera menuntaskan kasus ini, termasuk juga Presiden pun merasa nggak terganggu, sudah bikin gaduh ruang publik.
Why? Pertanyaan kan itu. Iya betul. Jadi gini, Roy Suryo dan kawan-kawan itu kan hanya remah-remah ya. Artinya mereka bukan sesuatu yang penting di negara ini. Ya. Sesuatu yang penting di negara enggak. Artinya, saya sudah diskusi kemarin dengan Irjen salah satu penasihat Kapolri. Oh, Pak Arianto ya? Ya. Sama Pak Ito juga. Mereka mengatakan, banyak juga yang menanyakan, ini Bang, kenapa kok lama? Gitu. Jadi ada 2 ternyata Bang. Ini saya pun mau nanyakan Bang. Maksudnya 2 itu Ada 2 gini. kendalanya? Ya, jadi gini. Apa itu? Ini seru nih. Kenapa laporan Pak Jokowi belum selesai? Baru sekarang kan? Baru sekarang mulai dipanggil kan? Karena menunggu di Solo Bang. Di Solo kan ada gugatan juga. Oh, oke. Sekarang kan sudah selesai semua tuh. Baru selesai. Udah ditolak minggu semua lalu. kan? Betul. Oke. Ini nggak bisa jalan, ya laporan Kalau Pak Jokowi. semua kasus di Solo belum tuntas. Belum tuntas. Oke. Karena kalau ini andai-andai ya, Iya, kalau iya. akhirnya terbukti benar yang di Solo, ijazah Pak Jokowi palsu, artinya yang ini nggak perlu gugur. Yang iya, Roy Suryo iya, dan kawan-kawan gugur. Ya laporan Pak Jokowi gugur. Iya. Nah, jadi saya pun nanya kan, saya bilang kok banyak yang bilang kok ini kok kelamaan. Ya. Nah, jadi baru saya dapatkan informasi ini penonton juga harus tahu informasinya bahwa baru minggu lalu atau 2 minggu lalu ini beres di Iya. Solo, sudah diputus. Iya. Maka baru bisa ya di Polda Metro Jaya ini itu melakukan langkah selanjutnya karena sudah ada kekuatan hukum. Karena memang dimana terbukti di sana ijazah Pak Jokowi asli. Iya. Nah, makanya pencemaran nama baiknya Masuk. proses. Iya. Makanya kalau kita baca minggu lalu, pihak kepolisian sudah mengatakan sudah ditemukan, ya, bukti bahwa sudah ditemukan tindak pidananya. Ini kalau kita baca bahasanya ya. Nah, setelah ini proses Bang. Ya. Kita menunggu ya paling bulan depan lah insya Allah gitu ya. Nah, saya sama termasuk dengan yang lain agak greget karena saya waktu itu nggak tahu Bang. Sebagai orang awam saya nggak tahu. Ini kok kelamaan apa polisi apa sih yang polisi takutkan? Roy Suryo dan kawan-kawan kan cuma remahan gitu kan. Bukan sesuatu yang besar kok takut gitu. Ternyata baru saya temukan informasi dari penasihat Kapolri ya, dan beliau menunjukkan lengkap gitu kan putusan pengadilannya apa segala macam gitu Bang. Ini nggak bisa jalan kalau belum selesai di sini. Betul. Ya. Dan ini kemarin jalan agak terhambat juga. Kenapa? Karena Roy Suryo dan kawan-kawan tidak datang ketika dipanggil. Jadi bisa diambil sebuah kesimpulan bahwa mulai September ini ya kan dan seterusnya mungkin Polda Metro Jaya baru akan secara serius cepat ya kan memproses. Tadi kan Bro Teddy kan bilang penyidik sudah mengatakan sudah ditemukan unsur pidananya. Ada gara-gara yang Solo itu. Karena kan di sana kan ditolak, berarti kan ditolak terbukti ijazah Pak Jokowi asli kan. Jadi gitu. puzzle-nya itu sudah ketemu nih Bang. Iya. Nggak bisa ini di jalan kalau ini belum selesai. Berarti memang 12 orang terlapor itu tinggal dipilah-pilah nanti ya sama penyidik Polda. Oh, kalau ini penghasutan, oh kalau ini pencemaran, kalau ini fitnah, ya kan kayak gitu ya. Sudah sampai sana karena di Solo udah selesai, artinya ini tinggal kuncinya sudah dibuka lagi nih Bang. Kemarin kan belum bisa dibuka kuncinya. Menunggu dulu di Solo. Oh, iya. Nah ini ketika sudah dibuka, ya sudah kita lihatlah. Nah kemarin itu sempat mundur seminggu lebih, ya karena Roy Suryo dan kawan-kawan ketika dipanggil tidak mau hadir. Iya. Jadi yang membuat ini lama mereka juga. Makanya saya sempat tantang Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya bilang, kalau nggak hadir terus. Itu baru laki-laki saya bilang. Konsisten ya. Jangan ketika kan kalau di kepolisian dipanggil pertama panggil kedua bisa jemput loh. Ya, kalau panggilan ketiga nggak datang itu dianggap buron. Iya.
Nah, saya bilang kalau sebagai laki-laki Roy Suryo dan kawan-kawan itu konsisten. Nggak mau datang gitu. Nggak mau datang, buron-buron deh demi kebenaran. Cuma ternyata nyali mereka tidak sebesar mulut mereka, Bang. Iya. Datang juga. Nah, datang juga. Tapi gara-gara mereka bikin telat gitu. Iya. Dan memang beberapa hari ini saya lihat beberapa pakar hukum memang melihat sebentar lagi persoalannya akan beres. Dan mereka bahkan oleh anggaplah pendukung Pak Jokowi, udah deh nggak usah banyak bacot, siapin koper aja. Jadi memang pernyataan siapin koper itu sebenarnya relate juga ya dengan kondisi yang ada sekarang gitu loh. Cuma memang itulah salah satu yang saya kritisi, termasuk ya pengacara Pak Jokowi. Saya open aja ya, harusnya atau siapapun lah ya dari pihak Pak Jokowi untuk menginformasikan hal yang seperti yang saya informasikan. Iya. Ya, artinya supaya masyarakat tahu kok lama, bukan polisi takut sama remah-remahan ini, enggak. Ya, tapi memang secara hukum harus menunggu. Betul. Ini yang tidak ada, Bang. Sangat disayangkan informasi ini nggak ada. Iya. Itu. Harusnya memang pihak Polda Metro Jaya dalam hal ini mungkin Kepala Biro Humasnya ya, yang harus secara lugas menjelaskan kepada publik, karena kan ini menjadikan sorotan publik, ya kan? Bukan Polda penyidik ini takut dan nggak ada. Kami kan penegak hukum, nggak ada istilah takut. Takutnya kalau salah aja kan. Gitu. Kami belum bisa bertindak karena kan laporan Pak Jokowi kan pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini menjadi gampang diproses ketika memang terbukti gugatan mereka itu ditolak oleh majelis. Terbukti, iya Pak Jokowi palsu, berarti benar. Mereka melakukan pencemaran nama baik kan begitu. Iya. Menarik. Dan saya harap pengacara Pak Jokowi supaya nggak lama-lama nih, Bang. Jangan lagi menambah bukti. Karena kan selama perjalanan ini kan Roy Suryo dan kawan-kawan terus melakukan sesuatu yang menjadi bukti dugaan pidana kan? Iya. Kalau itu ditambahkan lagi, panjang lagi nih, Bang. Ya, padahal sudah cukup, yang itu aja sudah cukup gitu harusnya. Nah, ini yang ditakutkan kalau nanti pihak Pak Jokowi mengumpulkan temuan baru lagi nih. Ya kan selama proses ini kan menunggu yang di Solo kan ada lagi nih dugaan-dugaan tindak pidananya kan? Banyak kan? Ya kan? Nah, kalau itu dimasukin lagi lama lagi, Bang. Iya. Itu, Bang. Baik. Bro Teddy, ini kita bicara santai-santai, udah hampir 1 jam loh, ya kan? Iya. Dari kita bicara reshuffle dan seterusnya, ya bicara santai-santai, ternyata banyak juga ya informasi-informasi terupdate yang sebenarnya ini juga diperlukan dan dibutuhkan oleh publik, ya kan? Misalnya tentang bahwa misalnya reshuffle itu memang, ya tentu kita berharap kepastian hukum terhadap misalnya siapa sih yang mendalangi. Ya nggak usah dijelaskan oleh presiden lah. Dengan sikap presiden mencopot si A, si B udah ketahuan dong. Nggak usah diperjelas lagi, ya kan. Nah kemudian juga mengenai misalnya tentu hampir 1 tahun. 20 Oktober besok itu udah 1 tahun. Betul. Ya kan, persis 1 tahun. Bahwa memang presiden menyadari masih banyak kekurangan. Makanya dilakukanlah perbaikan-perbaikan dengan mengganti orang-orang yang dianggap tidak tepat. Kan gitu. Dan saya juga masih ingat penjelasan Mensesnek Prasetyo bahwa memang alasan presiden melakukan pergantian menteri, bahasanya begini, cukup halus juga bahasanya, setelah dievaluasi secara keseluruhan. Karena kan bahasanya manis lah ya, evaluasi. Berarti yang diganti ini hasil evaluasinya nggak bagus, kan begitu. Nah, jadi memang kita berharap ke depannya sih memang tidak ada lagi ya keretakan ya di antara para elit politik ini, ya walaupun harapan kita ini susah juga akan terrealisasi ya, Bro Teddy. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya diskusi karena waktu kita sudah sangat terbatas. Saya pikir kita sudah mendapatkan poinnya. Memang reshuffle ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, harus dilakukan oleh Presiden Prabowo. Dan bahwa apakah misalnya Menko Polhukam yang baru Pak Jamari Caniago akan mampu menutup bolong-bolong yang selama ini ada di dalam menjaga koordinasi antara bidang-bidang Polhukam, ya tentu Pak Prabowo sudah bicara banyak juga dengan Pak Jamari Caniago ini. Begitu juga untuk menteri-menteri yang lain, termasuk juga Menteri Keuangan ini yang rada-rada
Koboi. koboi lapangan banteng ya kan. Mudah-mudahan nggak sekedar koboi-koboyan. Siap. Ya kan? Benar, Karena benar. mengurus negara ya, apalagi dengan pos Menteri Keuangan, di mana-mana kan Menteri Keuangan itu kan silent gitu loh. Karena dialah yang menentukan. Nah, kalau Menteri Keuangannya koboi begini kan orang juga bingung nih nanti, ya kan gitu loh. Terima kasih Bro Teddy. Terima kasih Bang. Ini sebuah perbincangan yang santai, ringan, tapi ternyata banyak sekali kita mendapatkan informasi yang menarik. Penonton Ruang Konsensus, walaupun kita berdiskusi secara casual, sederhana, santai, ya kan, dapat kita lihat di sini bahwa memang misalnya dari kita bicara reshuffle kabinet, kita juga sampai bicara tentang ujung-ujungnya kepada masalah kasus pencemaran nama baik Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Dan ini temuan menarik juga bahwa sudah saatnya September ini akan ada penetapan tersangka. Sudah tidak diragukan lagi. Dan ini mungkin hadiah bagi rakyat Indonesia yang suka damai, ya kan? Dikasih hadiah, orang-orang ini akan diproses secara objektif di pengadilan. Dan itu adalah hadiah di bulan September. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu di Ruang Konsensus episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.